Dan saudara, menemani Anda dalam liputan khusus kami, menemani saya di sini, ada dua orang tamu yang sengaja kami undang. Mereka memiliki kapasitasnya masing-masing untuk menceritakan seperti apa sosok mantan Presiden Soeharto. Yang pertama adalah seorang budayawan, MH Ainun Najib. Mengapa saya undang kembali? Karena ia termasuk salah seorang yang disebut tanda kutip wali songo begitu, karena satu di antara beberapa tokoh yang mengikuti detik-detik Pak Harto mengumumkan pengunduran dirinya atau saat-saat reformasi. Dan yang berikutnya adalah seorang analis politik dari Sugeng Saryadi Syndicate. Dia adalah Mas Sukardi Rinakit. Mengapa ia pula saya undang? Karena ia memiliki kapasitas untuk berbicara tentang pemimpin Orde Baru ini, karena ia kerap bertemu langsung, sesuatu yang mungkin jarang bisa dilakukan oleh pihak-pihak lain. Dan karena itu saudara, kita akan mencoba mendapatkan gambaran atau menuntaskan seperti apa kita berbicara soal sosok pemimpin Orde Baru ini. Cak Nun, Mas Kardi, terima kasih sudah bersama saya siang hari ini. Sebelumnya saya ingin tanya dulu sama Cak Nun, tolong ceritakan Cak Nun, tidak banyak orang yang bisa mendapatkan informasi gitu ya. Cak Nun termasuk orang yang berada di istana pada waktu itu, pada saat detik-detik Pak Harto akhirnya mengundurkan diri. 7 orang waktu itu ya Cak Nur ya? 9 orang. Ada Cak Nur, almarhum Cak Nur, Cak Nun, Gus Dur, ada Pak Malik Fajar, ada Pak Ali Yafi, dan beberapa orang tua. Bisa ceritakan suasana waktu itu Cak Nur? Kalau boleh saya kronologi aja. Jadi itu pertemuan kan bukan Pak Harto memanggil, tapi Pak Harto merespon. Oh, justru itu bukan dipanggil oleh Pak Harto ya? Jadi gini, tanggal 16 Cak Nur, Pak Malik Fajar, saya dan 5 orang menyusun draft saran kepada Pak Harto untuk turun. Kita kasih judul Husnul Khotimah. Ada 4 formula, Pak Harto silahkan pilih. Terus tanggal 17 kita konferensi pers di Hotel Wisata. Terus tanggal 18 secara resmi surat saran untuk mundur itu diserahkan ke beliau melalui Mensesnek Pak Saidullah Mursyid. Pak Harto menerima kira-kira siang hari, sore hari beliau mengatakan fine. Dia akan terima. Dan saya potong sedikit. Jadi ini merupakan awalnya adalah surat yang meminta Pak Harto untuk segera mundur. Hanya 4 itu adalah alternatif. Bagaimana atau caranya seperti apa? Tapi intinya mundur saat itu juga. Intinya mundur. Jadi saya kira 4 itu kan berhubungan dengan kompleksitas politik waktu itu. Jadi saya kira tidak terlalu perlu. Yang penting Pak Harto mundur. Terus habis menjelang maghrib beliau mengatakan bahwa beliau setuju dengan saran itu. Sehingga habis isya beliau telepon Cak Nur, saya dan seterusnya, untuk menjamin bahwa kalau dia turun itu akan aman peralihannya. Maka dia pengen ketemu sama 5 orang ini. Terus kami omong-omong, kalau gitu dilengkapi deh 9 orang sama orang-orang tua. Ada Gus Dur, ada Ali Yafi. Cuman 32 tahun berkuasa, memimpin, dan ada format untuk turun saat itu juga. Begitu mudahnya keputusan itu dikeluarkan? Iya, memang karena gini, kalau hitungan saya Pak Harto itu tidak takut sama mahasiswa, Pak Harto tidak takut sama militer, tidak takut sama. Tapi kalau rakyat ngamuk, menjarah. Meskipun waktu itu gedung DPR MPR sudah diduduki. Iya, yang paling ditakuti Pak Harto kalau setahu saya itu rakyat menjarah itu. Kalau rakyat sudah out of control, itu dia sudah merasa hancur. Karena ya sudah, itu kan lambang dari dan itu ada di luar kalkulasi politik Pak Harto waktu itu. Kalau mahasiswa dia punya rumus. Intelektual punya rumus, seniman punya. Tapi kalau rakyat menjarah sampai setinggi itu dia kaget. Dan akhirnya dengan mudah dia menerima saran untuk turun. Pak Amin Rais memang sudah kami sepakati dalam sebuah rapat di Jalan Indramayu 14 untuk tidak ikut dalam 9 orang itu, meskipun Pak Amin tokoh utama pada waktu itu. Pertimbangannya psikologis saja. Pak Amin ini kan macan dia. Nah, Pak Harto ini kan seniornya macan. Jadi kalau macan ditabrak macan, dia pasti nggak mau turun. Yang 9 orang ini bukan macan? Oh enggak, saya kan cuma tikus, Gus Dur kan. Tapi nggak ada kelinci kan? Saya kan cuma apa. Nah, Pak Harto justru kalau dihadapi dengan cara yang kalau bahasa Jawanya ngelangkain dasi gitu ya. Jadi kita Raja Jawa itu jangan dipegang kepalanya di atas, gampangannya begitu. Dia harus dijunjung dari bawah. Dan Pak Harto sangat mudah. Jadi ketika kami ketemu 9 orang tanggal 19
Mei 98 itu tidak ada diskusi. Itu sudah formalitas saja bahwa Pak Harto memang akan turun, cuman ibarat orang nikah ada resepsinya gitu. Tapi sudah pasti. Jadi sebenarnya pada tanggal 21 ya waktu itu kan Pak Harto resmi mengatakan bahwa akan berhenti dari jabatan presiden. Sesungguhnya itu keputusan yang sudah dibuat beberapa hari sebelumnya. Tanggal 18 malam. Itu sudah final. Pak Harto sudah oke, cuman harus tanya-tanya kiri kanan, ini aman enggak kalau saya turun, harus ada transformasi yang benar. Makanya pengen ketemu 5 orang ini, terus usul-usul satu sama lain, akhirnya menjadi 9 orang. Maaf Canan, sudah diminta untuk mundur, masih berpikir bahwa ini aman atau tidak begitu? Iya betul. Ini menarik ya Canan, karena mungkin ya Ros ya, karakternya Pak Harto itu hampir sama. Dia tidak pernah mau pertumpahan darah sebenarnya. Dalam arti masa itu deh. Ketika masa turun dan itu terjadi konflik, kan pertumpahan darah terjadi. Jadi karakter Bung Karno dan Pak Harto itu hampir sama. Tidak mau terjadi pertumpahan darah pada level rakyat. Saya pernah tanya itu alasan mundur. Tentu tidak banyak menguraikan tentang rakyat gitu ya, penjaran. Tetapi Pak Harto lebih pada anak-anak. Pak Harto, kamu pikir ketika saya Bapak, mengapa Bapak mundur waktu itu? Padahal Supreme Commander kan punya kekuatan untuk menyapu mahasiswa dan macam-macam. Pak Harto bilang, kamu berkaca nanti kalau pulang, bisa menjadi seperti kamu gitu kan, punya handphone, pakaian rapi, calon dokter waktu itu apapun karena bagian dari keberhasilan Bapak membangun ini. Pendidikan, kesehatan mungkin di puskesmas dulu, SD-nya Impres gitu kan. Ketika anak-anak itu pinter, besar, terus mengkritik saya, itu sudah seperti anak-anak saya mengkritik, barangkali itu sudah saya sedih aja, nelangsa, dia pakai bahasa Jawa nelongsor gitu, ya sudahlah gitu. Tetapi harus diingat bahwa tidak mudah memimpin republik ini, tidak mudah. Waktu itu beliau bilang, kamu lihat nanti ke depan. Itu cukup berkesan ya Mas Kardi waktu itu, apalagi bertemu langsung. Iya.